Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Negeri 15 Pekanbaru, kelas 11B kelompok 3, akan mempresentasikan karya tulis ilmiah yang berjudul Aksi Begal dan Keamanan Masyarakat, studi deskriptif tentang pengawasan dan keamanan masyarakat di Kota Pekanbaru. Perkenalkan, saya Dia Uluraya akan menjelaskan bab 1, pendahuluan, latar belakang dan rumusan masalah. Perkenalkan, saya Adelia Azura akan menjelaskan bab 2, metode, tujuan, dan manfaat. Perkenalkan, saya Karen Citra akan menjelaskan bab 3, pembahasan. Perkenalkan, nama saya Rizky Farel akan menjelaskan bab 4, saran, kesimpulan, daftar pustaka, dan sumber internet. Bab 1, pendahuluan, latar belakang. Begal adalah sebuah aksi merampas di tengah jalan dengan menghentikan pengendaranya. Ini juga dapat dianggap sebagai jenis pencurian termasuk kekerasan dan potensi kematian korban. Perampokan biasanya dilakukan oleh individu atau kelompok yang memainkan peran tertentu. Pembegalan biasanya terjadi di jalanan yang jauh dari keramaian. Begal mengganggu orang-orang di jalanan, merampas harta, dan tidak segan-segan membunuh. Keberadaan begal sangat meresahkan dan sangat mengganggu ketentraman masyarakat. Begal merupakan tindakan yang tidak bisa dimaafkan. Istilah begal tidak diatur dalam hukum positif Indonesia, melainkan sebuah istilah bagi pelaku yang mencegat korban di jalan dan melakukan perampasan harta. Kejahatan begal dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor. Pertama, faktor ekonomi, kondisi pandemi, banyaknya PHK, minimnya lapangan pekerjaan, dan lain sebagainya. Di mana ekonomi saat ini yang sulit bisa jadi pemicu orang melakukan kejahatan. Faktor kedua, faktor lingkungan. Begal biasanya terjadi di tempat yang minim penerangan, sepi dan jarang dilewati banyak orang. Tidak ada lampu jalan, jarak antar rumah yang berjauhan, bahkan jalan yang memang tidak ada rumah atau hutan. Ketiga, faktor korban yang potensial. Di samping kondisi lingkungan yang potensial, dalam kriminologi penyebab kejahatan juga terjadi karena korban yang potensial dalam kasus begal. Misalnya, korban hanya berkendara sendirian di tempat yang sepi dan aksesoris yang mencolok seperti memakai perhiasan berlebihan, berkendara sambil telepon atau meletakkan dompet atau tas yang dapat memancing pelaku karena mudah dijangkau atau dapat diambil. Keempat, adanya kelompok begal yang isinya orang-orang dengan pergaulan dan tujuan yang sama, bahkan di beberapa kasus melakukan rekrutmen. Pengawasan juga menunjang terwujudnya keamanan di lingkungan masyarakat. Misalnya, akibat kurangnya pengawasan pemerintah, aksi begal semakin merajalela dan keamanan juga tidak dapat terwujud. Begal menciptakan ketidakamanan dan rasa takut di masyarakat. Ketika orang-orang merasa tidak aman di lingkungan mereka sendiri, hal ini dapat mengganggu kualitas hidup mereka. Masyarakat yang takut akan begal cenderung membatasi kegiatan di luar rumah yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan dan perkembangan sosial. Dampak yang paling nyata dari perilaku begal adalah trauma yang dialami oleh para korban. Serangan fisik dan kekerasan yang dialami dapat menyebabkan efek jangka panjang seperti gangguan stres pasca trauma, kecemasan, dan depresi. Beberapa korban bahkan mungkin mengalami kesulitan untuk pulih dan merasa aman. B. Rumusan masalah. A. Mengapa aksi begal di Kota Pekanbaru mempengaruhi keamanan masyarakat? B. Bagaimana peran pemerintah dalam menjaga keamanan masyarakat di Kota Pekanbaru? C. Tujuan. 1. Mengetahui tindakan pengawasan begal dan keamanan masyarakat di Kota Pekanbaru. 2. Mengetahui peran pemerintah dalam penerapan keamanan dan kenyamanan masyarakat di Kota Pekanbaru. 3. Mengetahui faktor yang mempengaruhi akibat terjadinya begal di Kota Pekanbaru. D. Manfaat. 1. Memberikan wawasan dan pengetahuan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan begal di Kota Pekanbaru. 2. Memberikan motivasi agar peran orang tua meningkatkan ketegasan dalam mengawasi pergaulan anak di Kota Pekanbaru. 3. Untuk menambah bahan dan informasi bagi kalangan masyarakat agar lebih berhati-hati di Kota Pekanbaru. Metode. Dengan penulisan karya tulis ilmiah, kami menggunakan metode deskriptif, yakni metode penelitian yang bertujuan hanya menggambarkan fakta-fakta secara apa adanya tanpa adanya perlakuan apapun. Sebelum melakukan penulisan, terlebih dahulu melakukan 1. Pada 22 Januari 2024, menentukan judul sesuai dengan objek yang telah ditentukan oleh guru bahasa Indonesia kami. Menetapkan untuk memilih objek aksi begal dengan judul karya ilmiah, aksi begal dan kenyamanan masyarakat. 2. Pada 29 Januari 2024,
Setelah menentukan judul sesuai dengan objek, kami membuat kuesioner dalam bentuk pertanyaan dengan 5 jenis pertanyaan: sebab, proses, operasional, akibat, dan harapan. 3. Pada 30 Januari 2024, setelah itu kami mengumpulkan semua pertanyaan dan membuat kuesioner. 4. Pada 5 Februari 2024, setelah membentuk kuesioner, kami melakukan wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan objek. 5. Pada 6 Februari 2024, setelah melakukan wawancara, kami merumuskan masalah berdasarkan hasil wawancara. 6. Pada 12 Februari 2024, setelah menentukan rumusan, kami membagi tugas untuk membuat bab pembahasan. 7. Pada 13 Februari 2024, setelah bab pembahasan selesai, kami melengkapi bagian karya tulis ilmiah kami dengan cara membagi tugas. Bab 3. Pembahasan. 1. Mengapa? Masalah. Mengapa aksi begal di Kota Pekanbaru mempengaruhi keamanan masyarakat? Jawaban. Salah satu usaha penting dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, khususnya bagi masyarakat di Kota Pekanbaru. Hal ini dikarenakan Kota Pekanbaru memiliki peran pengamanan yang ketat dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan masyarakat di Kota Pekanbaru. Keamanan dan kenyamanan di Kota Pekanbaru membuat masyarakat di Kota Pekanbaru merasa aman tanpa adanya berbagai masalah sosial. Tapi untuk saat ini masih banyak sekali pengamanan yang masih belum ketat untuk mencegah dari adanya masalah sosial. Kenyamanan dan keamanan masyarakat di Kota Pekanbaru menimbulkan kehidupan masyarakat yang bebas dari masalah sosial. Untuk membuat kenyamanan dan keamanan masyarakat, masalah sosial tersebut harus diselesaikan. Masalah sosial yang ada di Kota Pekanbaru, salah satunya masalah sosialnya adalah begal. Begal adalah kejahatan konvensional, dan terus terjadinya kejahatan konvensional itu disebabkan lemahnya pengawasan masyarakat dan lemahnya penegakan hukum. Jumlah personel polisi yang terbatas dalam menangani kasus begal itu seharusnya dapat diatasi dengan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan keamanan internal. Begal merupakan aksi yang sangat kriminal dan bisa menyebabkan korban jiwa. Pelaku begal tersebut rata-rata adalah laki-laki dan sebagian pelaku merupakan siswa yang masih SMA. Hal tersebut terjadi karena adanya faktor dari keluarga dan juga faktor dari lingkungan masyarakat. Aksi begal motor salah satu dari pelaku menyimpang, dan itu berdampak buruk bagi lingkungan karena mengganggu ketertiban dan merusak keteraturan yang ada di masyarakat tersebut. Bagi pelaku begal, katanya dapat dikenakan sanksi pidana. Masalah sosial yang ada, khususnya di Kota Pekanbaru, masalah sosialnya adalah begal. Karena begal itu terjadi di mana lapangan pekerjaan sangat sedikit dan banyak sekali mahasiswa yang sudah tamat kuliah tidak mendapatkan pekerjaan dan menimbulkan pemikiran untuk mendapatkan uang dengan cara melakukan tindakan yang kriminal. Pelaku kena ancaman pidana 9 tahun, 12 tahun penjara, dan jika dilakukan dengan pemberatan dapat dikenai 15 tahun jika berakibatkan kematian. Sedangkan peranan serta masyarakat dalam hal ini katanya menambahkan, yakni turut melakukan pengendalian sosial. Hal tersebut dapat banyak sekali terjadi di Kota Pekanbaru, hingga membuat masyarakat di Kota Pekanbaru merasa tidak nyaman. Bahkan yang selalu menjadi korban adalah anak yang masih di bawah umur, remaja perempuan, dan yang paling sering menjadi korbannya adalah ibu-ibu. Ibu-ibu menjadi sasaran terbesar mereka karena tidak memiliki tenaga untuk melawan pelaku tersebut. Sehingga banyak sekali ibu-ibu yang keluar malam hari menjadi waspada supaya tidak terjadi begal. Begitu juga pada remaja perempuan, bahkan anak-anak yang di bawah umur. Oleh karena itu, masyarakat di Kota Pekanbaru banyak sekali mengeluh tentang adanya begal di Kota Pekanbaru, membuat masyarakat di Kota Pekanbaru sangat merasa tidak aman, sehingga banyak masyarakat mengadu ke pihak keamanan agar lingkungan masyarakat tetap aman dari begal. Sebaiknya aparat di wilayah manapun dia bekerja harus sebanyak aktif di masyarakat, di jalan, dan di daerah yang berpotensi terjadinya kejahatan, sehingga menjadikan para pelaku kriminal menjadi takut untuk melakukan kejahatan. Pada dasarnya saat ini masyarakat sedang mengalami moral panik yang diakibatkan oleh kurangnya kepercayaan terhadap intervensi dari pihak kepolisian. Hal inilah yang menjadikan mereka bertindak berani. Kondisi ini membuat para masyarakat di Kota Pekanbaru, khususnya di lingkungan bermasyarakat, untuk selalu waspada, baik itu pada anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa. Untuk selalu berhati-hati, walaupun itu di lingkungan di mana kita tinggal. Karena bisa jadi pelaku begal tersebut ada di lingkungan itu. Dan kita selalu waspada dimanapun dan kapanpun itu, supaya tidak banyak korban karena dari tindakan begal yang sangat kriminal. Namun dari sisi lain, banyak aktivitas yang
seharusnya bisa dilakukan dengan baik, menjadi terhalang karena timbulnya kejahatan yang menjadikan mereka yang memiliki rasa takut kalau dijadikan sasaran kejahatan. 2. Bagaimana? Masalah. Bagaimana pemerintah dalam menjaga keamanan masyarakat di Kota Pekanbaru? Jawaban, pemerintah Kota Pekanbaru mengimbau masyarakat untuk mengaktifkan sistem keamanan lingkungan atau Siskamling di tingkat rukun tetangga atau RT. Hal itu sebagai salah satu mencegah terjadinya tindakan dan aksi kriminal dengan mengaktifkan kembali Siskamling. Tindakan kejahatan seperti begal yang terjadi di lingkungan masyarakat dapat dicegah. Pencegahan tersebut mungkin tidak sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah, karena pemerintah juga perlu bantuan dari masyarakat agar bisa tercapai menjaga kenyamanan dan keamanan masyarakat. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka tesis tersebut disusun untuk mengetahui fungsi pemerintah daerah, faktor-faktor mempengaruhi, serta langkah-langkah yang dilakukan oleh peran pemerintah dalam daerah, memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dalam untuk mewujudkan keamanan dan kedamaian masyarakat di daerahnya. Peranan tersebut merupakan amanat tujuan pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu secara tegas tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di Indonesia sudah menyebar untuk pengamanan yang lebih ke lingkungan yang bermasyarakat, agar semua tindakan kriminal yang juga dapat dicegah. Program pemerintah ini dibuat agar kehidupan masyarakat setempat tidak terancam. Mungkin pengawasan yang ketat masih banyak di kota, karena hampir semua tindakan yang kriminal terjadi di Kota Pekanbaru adalah berada di daerah perkotaan. Mungkin untuk di tempat-tempat lain juga adalah tindakan kriminal, tapi tidak begitu besar. Pemerintah menerapkan prinsip 3K, yang meliputi koordinasi, kerjasama, dan komunikasi untuk menjaga keamanan dan kenyamanan di masyarakat. Maka dari itu, pengawasan yang ketat masih berada di Kota Pekanbaru, baik pengamanan di jalan raya, tempat-tempat anak muda yang nongkrong, supaya tidak ada terjadinya tindakan yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat. Peluncuran polisi RW di kantor Gubernur Provinsi Riau memberikan momentum positif bagi upaya penguatan keamanan dan partisipasi warga dalam mewujudkan lingkungan yang lebih aman. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, kepolisian, dan masyarakat, diharapkan Provinsi Riau dapat menjadi contoh sukses dalam membangun keamanan berbasis partisipasi warga. Tidak diberlakunya sistem keamanan di lingkungan sebagian besar daerah perkotaan disebabkan oleh banyak faktor. Faktor yang paling utama hari itu karena kesibukan warga masyarakat terhadap pekerjaan yang tidak memungkinkan lagi untuk menjalankan program kegiatan tersebut. Faktor penyebab lainnya bisa jadi karena warga masyarakat saat ini menganggap bahwa kondisi keamanan lingkungan di Kota Pekanbaru telah kondusif, sehingga mereka memandang bahwa tidak perlu lagi melakukan kegiatan tersebut. Bab 4. Simpulan dan saran. A. Kesimpulan. 1. Aksi begal di Kota Pekanbaru masih marak terjadi. 2. Peraturan dan keamanan begal di Kota Pekanbaru masih kurang diterapkan di kalangan masyarakat. 3. Pelaku begal masih kurang menaati peraturan masyarakat dan kurang memahami aturan agama yang telah ditetapkan. 4. Pemerintah kurang memperhatikan keamanan dan kenyamanan masyarakat terhadap kejahatan begal. B. Saran. Untuk mengurangi aksi begal di Kota Pekanbaru, kami berharap yang pertama, seharusnya pihak pemerintah Kota Pekanbaru lebih meningkatkan keamanan terhadap begal. 2. Seharusnya pihak polisi memperketat keamanan dan melakukan razia rutin. 3. Seharusnya masyarakat lebih waspada terhadap aksi begal dan tidak memakai barang-barang yang dapat menarik perhatian begal. Daftar pustaka. UNESCO mendefinisikan begal yakni suatu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas-batas norma yang telah ditetapkan oleh hukum maupun norma tak tertulis yang diciptakan oleh masyarakat. Yolanda Denny, 2024. Begal menciptakan ketidakamanan dan rasa takut di masyarakat. Indrawati Satri, 2024. Begal merupakan tindakan yang harus dijauhi. Nur Asia, 2024. Aksi begal merupakan pengaruh buruk bagi masyarakat. Sumber dari internet. https://public.id/kategori/Nusantara/709205 jaga keamanan lingkungan Pemko
Pekanbaru imbau masyarakat aktifkan kembali Siskambling. https://https://http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 ://
motor dengan tingkatkan. https://www.berita-807068 begal marak akibat penegakan hukum lemah. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pulang ya. Pulang. Ini hasil